Dalam konteks ya engineering modern sekarang gitu kan, fenomena ini berkembang gitu loh menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks, yaitu adalah bidirectional arbitrage. Artinya apa? Artinya itu adalah ya perusahaan global itu mencari engineer nih, cari software engineer dari negara berkembang. Teman-teman ngerasain itu gitu ya. Terus juga ya software engineer dari negara berkembang ya akhirnya menjual skillnya ke pasar global gitu loh. Nah, disitulah ya terjadi yang namanya ya asimetri nilai gitu loh. Jadi engineer yang sama dengan skill yang sama gitu kan, itu bisa banget ya dihargai secara berbeda gitu loh, tergantung sama ya siapa yang menilai gitu kan, dalam konteks apa dan juga ya tentunya, dalam sistem ekonomi yang mana gitu loh. Oke, jumpa lagi dengan saya Beken Magang, saya Humble and keep the excitement to learn like a newbie in talk. Dan di video kali ini kita kembali ke salah satu series dari channel saya, yaitu adalah software dalam tekanan dunia. Dan di episode kali ini saya tuh pengen ngajakin teman-teman tuh buat ngobrolin tentang batas gaji software engineer di Indonesia. Jadi gini teman-teman, banyak orang yang percaya itu kalau misalnya gaji seorang software engineer itu punya batas lah, gampangnya seperti itu. Jadi kayak ada sebuah ceiling gitu, sebuah langit-langit yang dia tuh tidak tertulis gitu kan, tapi ya kerasa gitu kan. Nah, seolah-olah tuh gini, seolah-olah seberapa keras pun kita nih sebagai software engineer itu kerja gitu kan, akan ada titik di mana pertumbuhannya itu berhenti gitu loh. Tapi pertanyaannya adalah ya, apakah batas itu tuh benar-benar ada gitu kan? Atau sebenarnya itu hanya konstruksi sosial aja yang kita terima itu tanpa kita tuh pernah berani untuk mempertanyakannya gitu loh. Karena gini ya, dalam beberapa waktu terakhir itu kan kita mulai melihat fenomena yang ya cukup menarik lah, di mana engineer dengan kemampuan yang relatif serupa gitu kan, tapi kok bisa mendapatkan kompensasi yang jauh berbeda gitu loh. Tergantung kayak ya di mana pasar yang menilai dia gitu kan. Nah, disitulah ya kita mulai masuk ke sebuah konsep yang mungkin jarang dibicarakan, yaitu adalah Global Engineering Arbitrage. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis dan biar gak banyak kincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi gini yang pertama teman-teman. Tentunya secara tradisional, berarti kan namanya struktur gaji suatu negara itu kan dibentuk oleh apa yang disebut sebagai local market equilibrium. Nah, itu kan adalah kondisi di mana supply dan demand tenaga kerja itu tuh bertemu dalam batas geografis tertentu gitu ya. Berarti kan dalam konteks itu, perusahaan itu kan akan membayar ya berdasarkan standar lokal, sementara ya kandidatnya juga bakal menerima berdasarkan ekspektasi lokal juga. Nah, dari situ kan terbentuk apa yang terlihat seperti batas alami gitu loh. Tapi gini teman-teman, ini tuh kan juga mengandung asumsi yang menurut saya tuh sangat penting gitu loh. Jadi seolah pasar tenaga kerja itu tuh bersifat terisolasi gitu loh secara geografis. Nah, dan asumsi itu kan tentunya teman-teman udah sadari sekarang kalau itu udah tidak valid lagi gitu loh. Jadi kayak munculnya fenomena-fenomena remote working gitu ya, terus juga apa namanya itu distributed team, terus juga platform global gitu kan. Tenaga kerja ini kan tidak lagi dikurung dalam batas negara gitu loh. Akibatnya apa? Ya akibatnya ya lokal equilibrium-nya itu mulai terganggu oleh global demand, gampangannya seperti itu. Nah, yang jadi menarik apa? Banyak nih yang sangat saya sayangkan dari kita nih para software engineer, itu masih berpikir dalam kerangka yang udah lama lah, gambaran seperti itu. Jadi banyak software engineer tuh masih menilai diri mereka itu berdasarkan ya standar perusahaan lokal gitu ya, terus juga benchmark dari lingkungan sekitarnya aja gitu kan. Dan ya bukan berdasarkan ya nilai global mereka gitu loh, itu yang sangat saya sayangkan. Jadi itulah yang akhirnya menciptakan apa yang disebut sebagai ya perception lock gitu loh. Jadi gampangnya itu keterlambatan persepsi gitu loh dari individu gitu kan terhadap perubahan struktur pasar, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya tuh gini teman-teman ya, dalam ekonomi global itu kan terdapat konsep yang disebut sebagai labor arbitrage. Nah, itu tuh berarti di mana perusahaan tuh mencari talenta yang berkualitas tinggi dengan biaya yang relatif lebih rendah gitu loh dibandingkan pasar utama mereka. Nah, dalam konteks ya engineering modern sekarang gitu kan, fenomena ini berkembang gitu loh menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks, yaitu adalah bidirectional arbitrage.
Artinya apa? Artinya itu adalah ya perusahaan global itu mencari engineer nih, cari software engineer dari negara berkembang. Teman-teman ngerasain itu gitu ya. Terus juga ya software engineer dari negara berkembang ya akhirnya menjual skill-nya ke pasar global gitu loh. Nah, disitulah ya terjadi yang namanya ya asimetri nilai gitu loh. Jadi engineer yang sama dengan skill yang sama gitu kan, itu bisa banget ya dihargai secara berbeda gitu loh, tergantung sama ya siapa yang menilai gitu kan, dalam konteks apa dan juga ya tentunya dalam sistem ekonomi yang mana gitu loh. Sebagai contohnya gini ya, misalnya ada seorang backend engineer gitu kan di pasar lokal mungkin dihargai ya berdasarkan efisiensi biaya aja gitu misalnya. Tapi kayak misalnya di pasar global itu kan ya engineer yang sama itu bisa aja dihargai berdasarkan ya kemampuan sistem desainnya gitu kan. Terus juga reliability thinking-nya, terus juga ya impact terhadap scalability-nya gitu kan. Nah, dengan kata lain apa? Berarti kan yang berubah itu bukan skill-nya gitu loh, tapi cara pasar yang menilai dari skill tersebut gitu loh teman-teman ya, dapat poinnya ya. Dan ya ini tentunya ngebawa kita pada fenomena yang lebih dalam gitu loh, yaitu adalah decoupling antara lokasi dan nilai, kira-kira seperti itu. Nah selanjutnya tuh implikasinya apa? Jadi gini teman-teman, perubahan ini kan tidak menciptakan ya distribusi yang merata gitu loh. Sebaliknya itu malah yang terjadi adalah ya polarisasi yang cukup ekstrim gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini loh, sebagian kecil software engineer dia tuh mengalami lonjakan nilai yang signifikan gitu kan. Sebagian besar ya dia tetap berada dalam sistem yang lokal aja gitu kan. Kenapa? Karena memang nyatanya untuk masuk ke pasar global itu tuh kita tidak cukup punya skill teknis aja gitu loh. Itu tuh ya untuk kita bisa masuk ke pasar global itu dibutuhkan yang namanya ya minimal contextual awareness. Jadi kita tuh harus memahami ekspektasi global. Terus juga ya communication clarity dan juga kita butuh ya sistem level thinking, bukan sekedar bisa coding aja gitu loh. Tanpa itu semua ya software engineer tuh akan tetap berada dalam ya local optimization trap, istilahnya seperti itu. Itu adalah kondisi di mana ya gampangnya itu seseorang itu dia tuh terus berkembang gitu ya, tapi cuma dalam ya batas sistem lokal yang sama gitu loh. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kan berarti gap antara engineer yang global ready sama yang local bound itu ya bakal semakin melebar gitu loh. Jadi gini, yang jadi pertanyaan tentunya apakah batas gaji software engineer di Indonesia itu nyata gitu ya? Jawabannya ya tentunya tidak sepenuhnya seperti itu gitu loh. Yang sebenarnya membatasi itu bukanlah angka gitu ya teman-teman ya, tapi kerangka berpikir dan posisi kita nih dalam sistem global. Jadi gini loh, dengan demikian gitu kan, maka solusi yang relevan itu bukan sekedar kita tuh meningkatkan skill aja gitu loh, terutama skill teknis gitu ya, bukan ke situ aja, tapi kita tuh harus mengubah cara kita bisa diposisikan dan dinilai oleh pasar global. Nah, gimana caranya? Pertama tuh gini ya, kita perlu geser dulu lokal benchmark ke global benchmark. Maksudnya gimana? Jadi gini, banyak banget software engineer tuh masih mengukur dirinya itu berdasarkan ya standar perusahaan lokal gitu ya, terus juga ekspektasi lingkungan di sekitarnya gitu kan. Padahal yang namanya di sistem global yang dinilai itu bukan sekedar ya kemampuan teknis gitu loh, tapi yang dinilai itu adalah kemampuan yang menghasilkan dampak dalam sistem yang kompleks. Gampangannya seperti itu. Artinya apa? Artinya ya pertanyaannya tuh berubah gitu loh dari yang seberapa oke nih saya dibandingkan engineer di sekitar saya itu kan bukan itu lagi, tapi kita harus rubah pertanyaan adalah apakah saya relevan gitu loh dalam konteks sistem global. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bagaimana? Yang kedua itu adalah kita perlu banget bangun kompetensi yang tidak mudah dikomoditisasi. Maksudnya gimana? Jadi gini, di pasar global itu kan skill yang mudah direplikasi itu kan bakal mengalami ya value compression. Nah, sebaliknya gini, kalau skill itu sulit direplikasi berarti kan dia akan mengalami ya value amplification. Nah, contohnya apa? Contoh itu adalah kayak misalnya ya, dalam dunia software engineering kita perlu banget memahami distributed system secara konseptual gitu kan. Terus juga mampu berpikir dalam trade-off tuh ketika kita melakukan desain sistem. Terus juga ya memahami failure sebagai bagian dari desain itu sendiri. Nah, itu kan bukan sekedar skill teknis gitu loh. Itu tuh adalah ya cara berpikir sistemik. Makanya tadi saya bilang arahnya itu adalah ke system level thinking seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah ya keluar dari local optimization trap yang tadi saya udah singgung di segmen sebelumnya. Jadi gini ya, banyak namanya software engineer itu tuh terus berkembang gitu loh secara skillnya gitu kan. Tapi tetap berada dalam ekosistem yang sama, itu yang jadi masalah. Jadi ini tuh akhirnya menciptakan ilusi progres gitu loh. Tanpa ada perubahan posisi yang signifikan gitu loh. Jadi untuk keluar dari kondisi seperti itu, kita tuh perlu ya
ya gampangnya kita perlu exposure terhadap standar global, terus juga ya kemampuan komunikasi lintas konteks, terus juga ya keberanian tentunya, keberanian untuk masuk ke pasar yang sama sekali kita tidak familiar gitu loh. Jadi gini ya, pada akhirnya ya batas gaji itu bukanlah sesuatu yang tetap gitu loh ya teman-teman ya. Dia tuh sebenarnya sekedar hasil dari ya di mana kita bermain gitu kan dan ya gimana kita dipersepsikan lah gambaran seperti itu. Karena dalam ekonomi modern nilai seorang software engineer itu tidak ditentukan oleh lokasi sebenarnya gitu ya, tetapi oleh relevansinya gitu, relevansinya terhadap ya sistem yang lebih luas, gampangannya seperti itu ya teman-teman ya. Dan mungkin pertanyaannya yang harusnya kita paling jujur di situ adalah bukan masalah apakah ada batas gitu loh, tapi yang perlu kita pertanyakan adalah apakah saya masih menilai diri saya itu dengan standar yang sebenarnya sudah tidak relevan, kira-kira seperti itu. Jadi ya di episode ini kira-kira itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend magang.